Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayu Ting Ting. Setelah kemarin saya ramalkan dan ternyata terbukti kalau itu ternyata nggak jadi diadakan pernikahan, bahkan putus hubungannya, menyisakan pertanyaan yang besar. Jadi Ayu sebenarnya akan berjodoh sama siapa? Sudah banyak pria yang singgah ke hati Ayu, tetapi belum ada satupun yang akhirnya berhasil mempersunting Ayu. Sehingga Adi Joiswan mungkin kita masukkan ke dalam kategori terbuang bersama dengan Angie. Dan kita tersisa ada 5 orang pria, yang mana 5 orang ini paling sering kamu tanyakan, nanya kepada saya dan ditanyakan, "Kak, kalau ini gimana? Tolong liatin ini dan ini. Ayu dan si ini, Ayu dan si itu dan sebagainya." Nah, ini adalah 5 pria yang berpotensi untuk bisa bersama Ayu, baik dari kemarin hingga kapanpun. Dan apakah memang ada yang ternyata berpotensi untuk melanjutkan setelah Adi Joiswan ini tadi. Tapi kita akan urutin satu persatu. Jangan protes dulu, dengarkan sampai selesai, karena ini penting, terutama jika ternyata isinya ini membawa banyak hal yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita nanti. Oke? Saya tahu paket datanya ini terbatas. Nggak apa-apa kalau ternyata ini tadi istilahnya takut nanti kehabisan semuanya. Dan ini coba baca konten, biasanya ada baca komen di bawah ini, biasanya ada yang ngasih tahu kalau dengan si ini di menit sekian, si ini menit sekian, ini menit sekian. Coba bikin ini ya nanti ya. Oke, kita akan melihat kira-kira di antara 5 pria ini tadi, apakah ada yang ternyata akan memungkinkan untuk berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Nah, ini adalah 5 pria yang paling banyak ditanyakan. Jadi bukan saya yang memilih ya. Ini paling banyak ditanyakan, diajukan kepada saya untuk dilihat kira-kira kartunya akan seperti apa. Masing-masing pria ada 2 kartu dan kita akan langsung lihat. Yang pertama adalah Ivan Gunawan. Nah, Igun ini adalah seorang yang paling sering isukan dekat dengan Ayu Ting Ting. Mungkin karena bareng di acara Brownies Trans TV. Tapi di luar itu banyak juga kejadian-kejadian yang menunjukkan kalau Ivan ini memang perhatian banget. Kontak fisik pun sering terjadi, kayak dipeluk dan sebagainya. Dan ini terjadi nggak di belakang panggung, tapi saat on air. Dan ini live loh, mostly. Dan saya lihat di sini bahwa sebenarnya kalaupun memang Ayu dan Ivan ini akan bersama, maka diperlukan ketegasan itu dari Ivan. Yang kita lihat selama ini, Ivan menunjukkan satu sikap, tapi dia nggak menunjukkan tegas kalau dia ini sukanya itu sebagai apa gitu. Nah, nggak ada itu. Sampai kalaupun ternyata ada cerita waktu itu Ivan Gunawan nikah dan sebagainya, itu kayak sengaja nge-teasing atau nggodain fans-fansnya. Yang ya kalau seandainya beneran gimana sih. Tapi di dalam hatinya kayaknya Ivan ini nggak menyukai Ayu sebagai seseorang yang harus diperistri gitu. Sayang sih iya, perhatian iya. Bahkan saya lihat dia ini posesif. Ivan ini mungkin yang paling, saat Ayu ini dekat dengan seseorang, pasti Ivan ini yang pertama kali tahu kalau menurut saya. Entah itu dikasih tahu Ayu atau dia tahu sendiri. Jadi kalau yang dilihat dari kartu ini, jelas sebenarnya kalau ini memang mau jadi, harus ada ketegasan dari Ivan. Igun ini harus benar-benar tegas. Igun ini harus benar-benar menunjukkan itu. Tapi kalau selama ini nggak ada, ya ini jadinya cuman kakak yang posesif sama adiknya. Seseorang yang lebih tua yang melindungi adiknya. Seseorang yang care. Dan sayangnya Igun ini gak cuma sayang sama Ayu, tapi sama Bilkis juga, sama keluarganya juga. Dan ini terlihat dari yaitu tadi sikapnya. Bahkan kalau kita lihat gesturnya saat membawakan acara itu, Igun itu paling perhatian ya sama Ayu dibandingkan sama Ruben dan Wendy. Dan ini adalah sesuatu yang jelas terlihat, kita lihat setiap hari ada di Brownies Trans TV. Tapi ya kalau seandainya sampai menikah, kayaknya kok belum ya. Dan kita akan lihat berikutnya dari Didi Riyadi. Nah, mantan atau enggak ya, karena elemennya masih ada atau enggak sih, kemarin sempat reunian. Nah, drummer elemen ini yang juga seorang foto model, sama kayak Igun dulu juga foto model di zamannya Didi juga. Yang kalau saya lihat dari 2 kartu ini sebenarnya adalah kayaknya akan susah untuk membawa masuk ke keluarganya Didi. Karena Didi ini adalah keluarga keturunan Timur Tengah, Arab ya, mungkin ya. Saya nggak tahu famnya apa. Tapi fam Arab ini memang diharapkan akan menikah dengan seorang wanita yang Arab juga. Walaupun nggak secara tertulis diminta seperti itu. Tetapi ini mungkin adalah satu penghalang. Walaupun Didi pun ini bukan dari keluarga yang seperti itu. Tapi kalau keluarga Arab itu menikah, itu kayak seluruh Arab di kota itu tuh akan datang. Orang-orang keturunan Arab itu yang akan ada di situ menikah. Ini cerita dari teman saya. Nah, ini yang saya pikir menjadi penghalang kalau saya kira ya. Kalau sampai menikah terus
ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau dia ini seorang drummer musik pop rock progresif waktu zaman itu menikah dengan cewek yang bukan Arab terus penyanyi dangdut akan bagaimana? Tapi harusnya ini nggak jadi masalah kalau zaman sekarang. Tapi kayaknya kita harus tahu dulu keluarga Didi ini termasuk keluarga yang istilahnya konvensional, keluarga yang memang moderat atau konvensional itu tadi. Nah, ini harus benar-benar diketahui, dan kalau ini nggak jelas ini maunya seperti apa ya. Kalau saya pikir sih mungkin ada ketakutan itu tadi. Dan dari Ayumnya pun mungkin agak ketakutan karena dia ini lebih memilih sesuatu yang ya mendingan nggak ada masalah sama sekali lah. Kemarin pun aja dengan satu kendala dari pihak keluarga suaminya ini, calon suaminya ini, itu aja Ayu sudah mulai tertekan, dan setelah mikir lama akhirnya dia berpisah. Walaupun secara nggak gamblang menyebutkan, tetapi kalau kartu saya menunjukkan kalau kayaknya si keluarganya ini yang nggak setuju akan adanya pernikahan ini. Walaupun secara tindak tanduk mereka setuju, tapi kayaknya lama-kelamaan ketahuan kalau mereka ini sebenarnya nggak merestui, dan akhirnya Ayu mengambil keputusan itu tadi. Nah, ini kayaknya hal yang harus benar-benar diperhatikan. Atau kalau tidak, kalau memang mau menikah sebenarnya bisa, tapi ya itu tadi, jangan digede-gedein, nggak usah urusan sama keluarga, dan mereka bahagia bareng aja. Dan sebenarnya banyak kok yang akhirnya keturunan orang Arab ini akhirnya menikah dengan orang-orang yang ya bukan Arab kayak Shirin Sungkar. Tapi ya itu tadi, ini adalah satu hal yang memang harus kita pikirkan baik-baik dan memang harus dipertimbangkan. Nah, coba siap sama siapa ya nikahnya. Dan yang berikutnya ini adalah seorang pria, seorang model juga. Model. Ayu ini luar biasa. Brata Angga Kartasasmita kalau nggak salah, kita sebut saja sebagai Brata lah. Brata ini seperti apa kira-kira? Karena sebenarnya kedekatannya udah dari 2 tahun silam, kemudian hilang, terus setelah Adit ini gagal, kemudian orang-orang mengharapkan ada satu kisah yang terulang, CLBK bersama Ayu Ting Ting. Kalau saya lihat di sini, kayaknya enggak. Brata ini kayaknya teman. Ini kayak seorang soulmate. Saya lebih melihat ini mirip dengan Ivan Gunawan. Jadi Brata ini kayak Ivan, kayak Igun, yang mana ini lebih ke hubungannya itu soulmate gitu loh, kayaknya nggak punya keinginan juga mempersunting Ayu sebagai istri. Dan hubungan ini sebenarnya malah akan lebih lama, dan dia juga menganggap ini hubungannya kayak saudara. Dan saya pikir sih memang melihat ini tadi kayaknya si Brata ini juga bukan tipenya Ayu gitu. Tipenya Ayu itu kayaknya yang nggak harus model, nggak harus ganteng gitu loh. Yang penting dia bisa mencintai Bilqis, orangnya itu mau menerima Ayu apa adanya, dan memang hal seperti itu susah untuk didapatkan. Ini yang saya pikir. Dan melihat 2 kartu ini tadi, saya pikir jadi si Brata Angga Kartasasmita ini kayaknya harus menyingkir juga bersama dengan Igun. Ini untuk menjadi soulmate-nya Ayu, temen yang ya kalau ada apa-apa pasti akan nelpon, ada apa-apa akan ngobrol, dan kayaknya nggak akan ada hubungan asmara di antara mereka berdua. Ini yang saya lihat. Walaupun sering liburan bareng, menyebut pacar dan sebagainya, tapi kayaknya ini jauh panggang dari asap. Enggak deh. Masih mungkin sih di Riyadi ini, dan kemungkinannya adalah kalau mereka memang bareng, ya mendingan jangan ada di sini. Itu yang saya lihat. Nah, yang berikutnya ini sangat kontroversial. Karena berita ini juga menyeruak. Bahkan ada berita kalau pernah nikah siri. Dia adalah Raffi Ahmad. Nah, benarkah Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting ini memang berjodoh? Kalau saya pikir ya, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad ini memang berjodoh. Berjodohnya itu karena banyak kesamaannya. Nah, mereka ini mulai dari nol. Mereka meniti karir dari nggak punya apa-apa. Mereka benar-benar dari nol, bahkan mungkin kalau boleh saya bilang agak minus. Mereka meniti karir sampai akhirnya mereka bisa seperti sekarang, dan mereka adalah artis yang serba bisa. Raffi Ahmad dari acting, komedi hingga menyanyi. Ayu Ting Ting dari menyanyi, acting hingga komedi. Jadi kayak mereka ini ketemu dan banyak kesamaannya. Karena banyak kesamaan ini, saya pikir sih mereka ini berjodoh satu sama lain. Dan saya pikir juga kalau seandainya mereka bersama, mereka ini akan happy banget karena banyak kesamaan di antara mereka. Saat mereka bareng itu entah kenapa obrolannya nyambung. Saat mereka bareng ini banyak hal yang akan terwujud. Tapi saya melihat kalau Raffi Ahmad ini adalah seorang pria yang juga punya kehormatan. Dan dia ini gak akan melakukan hal itu tadi. Jadi melihat hubungan sekarang ini, Raffi yang bahagia banget bersama Gigi, terus dia juga ada Rafathar dengan bisnis yang menggurita seperti sekarang, kayaknya Raffi gak akan serendah itu untuk sampai akhirnya dia akan mau mendekati Ayu Ting Ting. Dan Ayu pun saya pikir wanita yang terhormat, walaupun sebutuh itu pun nyari orang tua untuk si Bilqis, gak akan
sebegitunya menjadi seorang pelakor. Saya pikir dua orang ini adalah dua orang yang, kebayang gak sih, pasti punya dong hubungan. Kita tahu kita sama-sama cocok, dan kalau kita bisa bareng, kita akan bisa bareng. Kalaupun ternyata kita akan berpacaran, kita akan sama-sama suka, tapi kita tahu untuk menjaga ini. Dan dengan ini hubungannya akan malah semakin indah. Karena ya ada tanggung jawab seorang dewasa di situ. Tanggung jawab yang gak akan melanggar satu garis yang memang sudah digariskan, dan itu akan menghancurkan semuanya. Jadi kalau saya pikir, stop berita-berita yang membuat atau menghubungkan antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting, karena memang mereka berdua ini saat ini tuh gak ada apa-apa. Dan memang gak ada sesuatu yang membuat alasan mereka untuk saling ketemu dan melakukan itu. Nikah siri itu kayaknya berita yang memang dibuat untuk clickbait agar orang-orang mau menonton. Saya pikir ya itu tadi. Dan saya mengenal pribadi Ayu dan Raffi secara pribadi dari sejak dulu. Kayaknya nggak mungkin ini akan seperti yang diperkirakan oleh orang-orang itu tadi. Nah, yang saya lihat di sini adalah satu komitmen yang besar kepada mereka berdua, dan profesional menjaga apapun itu. Dan kalaupun ternyata mendengar ada itu tadi, saya yakin itu adalah berita yang hanya dibuat ya untuk membuat kalian semua ini ya, tapi yang pasti ini semua adalah sesuatu yang ya disetujui gitu loh, dan Gigi pun pasti tahu. Saya lihat Raffi ini ya, saya pernah bilang kalau Raffi ini pakai pesugihan, dan pesugihannya adalah Nagita Slavina. Dengan dia melakukan ini, selain ya nggak mungkin itu tadi, Raffi nggak akan sebodoh itu, karena dengan ini semua dia akan kehilangan semuanya. Ayu pun juga akan begitu. Jadi saya pikir jangan berpikir seperti itu, dan ini juga nggak akan terjadi. Nah, yang mungkin malah adalah si Sahir ini tadi. Saya ini tadi kira-kira gimana sih? Ini yang malah kalau saya bilang ini jodoh sejatinya Ayu. Dia itu ada di tempat yang jauh, datang ke sini, dan kemudian saat bareng kita itu nggak nyangka kan kalau Sahir yang seperti itu, Ayu yang buat ukuran orang Indonesia aja dia tuh mungil gitu. Ternyata mereka cocok, chemistry-nya ada. Terus mereka bareng, mereka setiap hari ketemu, chemistry terbentuk dan sebagainya. Yang saya pikir ya kayaknya jodohnya Ayu itu adalah Sahir ini tadi. Saya juga pernah bilang kan kalau dia akan menikah dengan satu orang yang bukan orang Indonesia. Didi Riyadi pun keturunannya bukan orang Indonesia, tapi ya maksud saya di sini adalah WNI, tapi looknya itu bukan look orang Indonesia. Nah, apakah kemungkinannya adalah dengan Didi atau dengan Sahir? Tapi kalau saya pikir dengan Sahir ini walaupun keyakinannya ini sama, dia ini berbeda jauh. Dan saya pikir dengan perbedaan ini tadi, perbedaan budaya itu akan menyisakan satu. Apakah Sahir yang akan mengalah pindah ke Indonesia atau Ayu yang akan pergi? Dan saya pikir Ayu gak akan mungkin meninggalkan areanya itu tadi. Ayu ini benar-benar dikenal sebagai seorang orang yang menyayangi orang-orang di sekitarnya. Dia sering naik sepeda sore-sore keliling RT RW-nya itu tadi sambil membagikan makanan dan sebagainya. Yang saya pikir Ayu ini adalah seseorang yang ya dia Ayu belongs here gitu loh, yang gak akan mungkin pergi ke sana. Mengingat ini kayaknya akan terlupa. Jadi kayaknya gak akan mungkin barengan sama si Sahir ini tadi. Walaupun kalau saya lihat dari semua ini, bahkan melebihi Raffi itu, Ayu itu sebenarnya akan cocok sama si Sahir ini tadi. Tapi sayangnya ini juga gak akan terjadi. Dan dari 5 pria ini tadi sebenarnya menyisakan yang paling mungkin adalah Didi Riyadi. Tapi kita akan lihat kedepannya akan seperti apa. Sampai akhirnya ada penantang baru. Saya pikir sih ini semua tadi belum akan menikah. Yang paling mungkin adalah Didi Riyadi. Dan harapan saya sih juga kalian semua di sini coba untuk melihat kira-kira Ayu ini jodohnya sama siapa. Nah, kalau kalian juga bingung jodoh kalian sama siapa, silakan telepon saya, tanya kepada saya akan bacakan kartu untuk kalian semua. Dan kalau kalian menurut kalian apa yang tadi saya bacakan ada yang cocok, lebih mendukung siapa, silahkan tulis di sini. Yang penting jangan Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad ini sudah menikah dan saya pikir itu nggak akan mungkin terjadi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih selalu menonton tayangan yang ada di channel saya, dan ikuti terus channel saya, di mana di sini segala sesuatu akan coba kita bongkar dari kartu-kartu yang saya baca. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.